Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fanda Stabia, NIM 2018-002 dari kelompok 6 PLKH2 akan memaparkan terkait laporan legal due diligence PT Langgeng Sentosa. Jenis due diligence yang digunakan di sini adalah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain, yang pertama, PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda 5 Sugiarto, Sarjana Hukum Master Kenotariatan nomor 33, dan telah mengalami 2 kali perubahan anggaran dasar perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda 5 Sugiarto, Sarjana Hukum Master Kenotariatan nomor 37, tanggal 29 Juli 2018, tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tertanggal 10 Agustus 2018. Yang kedua, terkait anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Lalu selanjutnya terkait seluruh pemodalan, terkait susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, terkait perizinan dan persetujuan, terkait harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, dan perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris serta pemegang saham. Selanjutnya terkait asumsi-asumsi. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya terkait pembatasan, sebagaimana letter of engagement antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara tertanggal 15 Maret 2021, bentuk laporan ini adalah full due diligence yang hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan. Dikarenakan bentuknya laporan full due diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari PT Trisakti Cipta Nusantara agar dapat kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Selanjutnya terkait hasil pemeriksaan hukum. Terkait izin penanaman modal, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 Anggaran Dasar PT Langgeng Nusantara, PT Langgeng Sentosa adalah benar dan sesuai. Yang kedua terkait izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Yang ketiga terkait izin perpajakan, sebagaimana data pajak bumi dan bangunan yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintahan dalam hal ini kantor pelayanan pajak Pratama Mulyorejo Surabaya, dikarenakan PT Langgeng Sentosa memiliki tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Kecamatan Tugu, Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 6 tahun terakhir dari rentang waktu 2015 sampai 2020. Akan tetapi, pajak bumi bangunan tahun 2021 masih belum dibayarkan dikarenakan jatuh tempo untuk pembayarannya bulan Oktober 2021. Yang kedua, terkait tanah dan bangunan yang terletak di Mojokerto atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi adalah benar dan tidak ada tanggungan untuk 6 tahun terakhir dari rentang waktu 2015 sampai 2020. Akan tetapi, pajak bumi bangunan tahun 2021 masih belum dibayarkan dikarenakan jatuh tempo untuk pembayarannya bulan Agustus 2021. Terkait izin ketenagakerjaan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan adalah benar dan tidak ada masalah. Yang selanjutnya terkait harta kekayaan perseroan. Yang pertama yaitu barang tidak bergerak terkait tanah dan bangunan, bahwa terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa yang antara lain yang terletak di Lakar Santri, Surabaya seluas 350 meter persegi
dan yang terletak di Semolowaro, Surabaya yang seluas 5.000 meter persegi adalah benar asli dan terdaftar secara resmi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya. Yang kedua terkait barang-barang bergerak yaitu kendaraan bermotor, bahwa PT Langga Sentosa memiliki 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, dan 2 dump truck dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langga Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel, berdasarkan pada data yang mengejutkan kami di lokasi, adalah ternyata bahwa benar bahwasanya 1 unit dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi lainnya dalam keadaan layak. Yang selanjutnya terkait asuransi, bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis. Telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolomas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan 500 juta pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah, yaitu senilai 200 juta rupiah. Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Yang selanjutnya terkait perkara-perkara, bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas, tidak ditemukan adanya perkara baik dalam kasus pidana maupun perdata. Akan tetapi, setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Surabaya terkait pengadilan hubungan industrial, PT Langga Sentosa tercatat pernah bersengketa terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan ingkrah dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Demikian pemeriksaan dari full due diligence ini dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.